Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Haji Riun dan Ibu Hajjah Sium, yang insya Allah tanggal 7 Juni 2023 ini akan memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Haji Riun dan Ibu Hajjah Sium Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan tentunya kembali membawa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita mengiringi doa keberangkatan Bapak Haji Riun dan Ibu Hajjah Sium. Mudah-mudahan yang datang semua cepat ketularan. Pengen banget nggak Pak? Bu, pengen Bu? Mudah-mudahan yang hadir semuanya segera Allah panggil. Manggil kemana Bu? Ya, panggil ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Haji Riun dan Ibu Hajjah Sium pergi haji? Yang pertama, orang pergi haji itu karena ingin menyempurnakan rukun Islam. Ya, orang yang rukun Islamnya sudah sempurna, nanti menghadap Allah di akhirat sempurna. Ya, sudah sholat, sudah syahadat, sudah puasa, bayar zakat, termasuk melakukan ibadah haji sempurna. Oleh karena itu pesan Allah Bapak Haji Riun, ya, kata Allah apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji, ibadah umrah semata-mata karena Allah. Jadi orang kalau pergi haji pasti umrah. Makanya besok Pak Haji Riun ini ya haji juga, umrah juga. Cuma pesan Allah lillah. Kerjakan haji, kerjakan umrah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Besok pulang haji ada orang yang manggil Kong Riun, Kong Riun. Nah, kagak nengok ya. Gua udah haji mahal-mahal ya, 200 juta lu manggil Riun, Riun doang lu, gitu ya. Hajinya mahal, panggil gua Haji Riun, gitu ya. Jangan. Karena orang haji, orang umroh semata-mata karena Allah. Mau orang panggil kita haji kek, mau orang panggil kita nama kita kek, biarin. Yang penting ibadah haji kita di mata Allah sempurna. Itu yang paling mahal. Maka pesan saya ya besok di sana, rukun hajinya laksanakan semua. Tawaf, sa'i, terutama di Arafah.
Orang yang haji nggak ke Arafah, maka hajinya nggak apa? Nggak sah. Biar bisa ke Arafah, Pak Haji Riun dan Ibu Haji Sium harus sehat. Kunci orang bisa melaksanakan wukuf di Arafah, maka dia harus apa? Sehat. Kalau nggak sehat, ada di mana tuh? Rumah sakit. Kalau di rumah sakit, maka ke Arafahnya naik ambulan. Namanya disebut safari wukuf. Besok di sana sehatin. Ya. Enak Pak Haji Riun mah Pak. Hajinya haji plus, haji khusus. Makannya prasmanan. Kayak orang umroh. Betul-betul seperti surga, udah dilayani semua. Makanya biar sempurna ibadahnya, makannya cukup, istirahatnya cukup, ya. Kemudian juga ibadahnya apa? Cukup. Apalagi hotelnya percis di depan Masjidil Haram. Ya, tinggal turun dari atas ke bawah, bismillah, udah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Para bapak hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pergi haji seumur hidup sekali, tahun 10 Hijriah. Jadi Nabi haji sekali. Ketika Rasulullah ditanya, "Akulla amin ya Rasulullah, apakah kami haji harus setiap tahun?" Kata Nabi, tidak. Kenapa? Karena kalau kita diperintah Nabi haji setiap tahun, Pak, lamastata'tum, kamu pasti nggak mampu. Ya, apalagi zaman sekarang, Pak. Makanya hadis ini kan udah 14 abad yang lalu. Nabi ditanya, apakah ya Rasulullah saya haji harus setiap tahun? Tidak. Kalau haji setiap tahun kamu pasti nggak mampu. Ternyata Pak, sekarang terbukti. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, haji sekarang bisa seumur hidup sekali. Kong Haji Riun ya, seumur hidup sekali, berat. Haji reguler data sekarang berangkatnya 2050. Ya, guru gempor deh ya, baru berangkat. Haji plus 8 tahun. Makanya Bapak Haji Riun dan Haji Sium ya, sempurnain. Bilang ini haji saya pertama, bisa jadi ini haji saya terakhir. Jangan disia-siakan kesempatan yang sangat berharga. 7 tahun mengantri nunggu. Ya, harusnya nih Pak Haji Riun Pak, berangkatnya 2022 kemarin. Saya datang kemari, saya bilang, "Kong, ini engkong jadi cadangan haji 2022." Ya kan? Tahun ini keluar, berangkat. "Ya Ustadz, saya duitnya belum ada ini mak, ya mau dadak begini mak," begitu katanya ya. Pokoknya yang nama panggilan ada, berangkat. Kalau nggak keangkat tahun depan. Ternyata tahun 2022 Pak, kuotanya separoh. Lah kagak keangkat ya. Untung alhamdulillah umurnya panjang ya. Ini kan udah sisa corona Pak beliau Pak ya. Kemarin-kemarin mah kena corona kelepek-kelepek apa? Mati, kelepek-kelepek apa? Mati. Akhirnya alhamdulillah ya. Tahun ini ada panggilan. Sudah dilunasi, segera lunasin semua, alhamdulillah. Manasiknya juga sudah dilakukan. Masih ada beberapa kali pertemuan yang belum selesai. Karena itu apa? Pertama kali haji, bisa jadi ini haji terakhir seumur hidup kita sekali. Makanya sekali haji lakukan yang sempurna. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa orang harus pergi haji? Biar sempurna rukun Islamnya. Tahun 10 Hijriah Rasulullah berhaji, kemudian berwukuf di Arafah. Nanti Pak Haji Riun dan Ibu Haji Sium datang ke Arafah ibarat orang sekolah di wisuda.
Siapa yang mau wisuda Pak Haji Riun? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kata Allah ayat Al-Quran surah terakhir yang Allah turunkan ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, surah Al-Ma'idah ayat 3. Kata Allah apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat turun terakhir dalam Al-Quran, dan ayat ini turun saat Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Ya, kata Allah apa? Al-yawm akmaltum, hari ini aku sempurnakan nikmatku kepada kamu. Nikmat apa Pak? Nikmat agama Islam. Ya, nikmat Al-Quran, nikmat melaksanakan ibadah haji. Jadi besok Pak Haji Riun dan Ibu Hajah Sium Allah wisuda, Allah lantik di Arafah. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agamamu. Jadi Allah wisuda tuh, Allah sematkan. Pak Haji Riun, Ibu Hajah Sium sempurna agamanya karena datang ke Arafah. Ya, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buat kita nih Bapak Ibu sekalian ya, yang belum punya kesempatan, ya Allah sempurnakan agama kami biar kami bisa melaksanakan ibadah haji. Ya Bu ya. Dengan apa? Buru-buru tuh daftar. Nanti mak nyampe ke 30 tahun kagak ke ya. Yang penting Allah sudah kasih jalan biar agama kita apa tuh? Sempurna. Nah ini karena itu saya bilang Pak Haji Riun, Ibu Hajah Sium ya, ayo ikutin nanti semua kegiatan-kegiatannya biar Allah lantik ketika nanti berada di Arafah. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang kedua, kenapa Pak Haji Riun dan Ibu Hajah Sium pergi haji? Karena orang melaksanakan ibadah haji itu adalah menghapus dosa. Kira-kira Pak Haji Riun banyak nggak dosanya? Nah, banyak nggak Bu? Banyak Kong. Banyak banget ya. Dengan sebab beliau pergi haji, Allah hapus. Dia punya apa tuh? Dosa. Makanya kata Nabi apa? Innal haja yahdimu makana qablahu. Sesungguhnya orang yang berhaji menghapus dosa-dosa sebelum dia berangkat haji. Makanya kenapa hari ini Bapak Ibu dikumpulin dosa antara Pak Haji Riun, dosa antara Ibu Hajah Sium dengan kita, Allah hapus. Kan manusia sama manusia, harus manusia Pak yang hapus. Ya, hari ini kita hadir bukan hanya mendoakan beliau Pak, tetapi bagaimana hubungan hablum minan nas di antara kita dihapus, biar perjalanannya bertemu dengan Allah lancar. Makanya Pak Haji Riun ya, kalau masih ada benang kusut di antara tetangga, sebelum berangkat suruh apain tuh? Suruh urai. Ya, suruh selesaikan. Itu makanya kenapa kita disuruh halal bihalal Pak. Makanya kalau orang Cikarang itu, ini kan kalau kita panggilnya walimatus safar ya, dia mah apa? Halal bihalal. Kenapa halal bihalal Pak? Karena halal itu artinya udah terurai. Halal itu artinya udah nggak ada masalah. Halal itu artinya apa? Sudah boleh kita makan. Coba ibu kalau makan yang haram mau nggak? Nggak mau. Mau cari yang apa? Halal. Hari ini urusan Pak Haji Riun dengan tetangga, dengan saudara, halalin. Jangan ada masalah. Ya, selesaikan. Urai itu yang kemarin kusut sama tetangga depan rumah,
minta maaf. Yang kemarin kusut dengan tetangga belakang rumah, minta maaf. Yang kemarin kusut kanan kiri, minta maaf. Biar apa? Ketika ketemu Allah itu lancar semuanya. Nanti Bapak Haji Riun ya, kita udah datang ke rumahnya, dia mau maafin, mau enggak, urusan dia sama Allah. Tapi hablum minannas di antara kita sudah selesaikan. Kenapa Pak? Karena katanya Pak, perjalanan ibadah haji sama seperti perjalanan menuju kematian. Kan nggak ada jaminan Pak Haji Riun kira-kira pulang lagi apa enggak? Nggak ada yang bisa menjamin. Kalau seandainya Pak Haji Riun nggak pulang lagi, mati di sono, urusan tetangga selesai hari ini. Ya, mau nggak kira-kira Pak Haji Riun jangan pulang lagi? Ya, nih kata Pak Kenroli apa? Kalau lo pengen mabrur pergi haji jangan apa? Jangan pulang. Gitu Pak katanya ya. Itu pesan Penroli tuh. Kalau lo pengen mabrur pergi haji jangan apa? Pulang. Sono dah, pendem di sono. Ya. Mokong kira-kira. Ya. Jangan juga katanya ya. Padahal Bu, enak banget Bu sana Bu. Saya nih ya, termasuk alhamdulillah ya, setiap 2 bulan sekali saya berangkat. Saya ngajak istri saya ya, membawa jamaah umroh. Laki-laki saya yang bimbing, ibu-ibu jamaah perempuan ya istri saya yang bimbing. Karena kita sholatnya kan terpisah ya. Saya punya cita-cita ya Allah, biar bisa mati di tanah suci. Ya, kenapa Bu? Kalau Pak Haji Riun mati di Penggilingan Tengah, nyolatinnya di mana? Al-Ittihad. Berapa ribu orang yang datang? Paling 2 lembar ya. Ya, 2 sop udah cakep banget itu. Tapi mati di Masjidil Haram, yang nyolatin kita jutaan orang. Perempuan ikut sholat jenazah, laki-laki ikut sholat jenazah. Jenazah kita, mayit kita ada di depan Ka'bah. Kata Imam Masjidil Haram, sallu alal amwat. Bangun semua jamaah semasjidil Haram sholat jenazah. Kita yang sholat nggak kenal orang yang kita sholatin. Jenazah yang kita sholatin pun kita nggak kenal. Tetapi karena ada di depan Baitullah, kita sholat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah ampuni dosanya. Bersih dapat. Tuh ya, yang nyolatin kita apa? Masya Allah, jutaan orang. Ini yang apa? Mahal. Udah mahal juga Pak Jiring kalau ditanya masih belum mau ya. Mau kong. Ogah, alpa gua belum dibayar separuh lagi katanya begitu katanya ya. Masih apa? Masih mikirin alpa juga Pak ya. Jadi kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu daripada hidup dunia. Begitu Pak. Ya, bercita-citalah mati di tanah suci. Ya, disolatkan di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali lipat. Ya kan? Ini cita-cita Pak, boleh. Makanya Ibu, Bapak sekalian ya, cita-cita aja. Kan kalau Bapak Ibu cita-citanya mati di Masjidil Haram, udah pasti berangkat nggak tuh? Berangkat nggak? Berangkat. Ya kan? Kayak kemarin tuh ya, membantunya Ustazah Hajah Solehah Nur. Mungkin nggak ngebayangin dia bisa berangkat umroh ya gratis. Baru nyampe di Madinah langsung dijemput oleh malaikat Israel. Ya, disolatkan di Masjid Nabawi, dikuburkan persis di samping kuburan Nabi. Kata Nabi apa? Siapa orang yang datang ke Madinah, kemudian dia mati di Madinah, dikuburkan di samping kuburanku, kata Nabi, aku adalah orang pertama menjadi saksi di hadapan Allah. Tuh. Jadi kalau ngaji Riun kalau pengen saksinya Rasulullah ya, maka mati di mana? Di Madinah. Mau kok mau? Oke juga, oke ya. Ya. Tenang, Alpa Mantor masih ada anak kong ya. Ya.
Mudah-mudahan ya, kata Kong, biarin dah, haji mah gua pulang, ntar gua balik lagi umroh, nggak apa-apa, gua mati sama mau itu mau gitu mau. Ya, nggak apa-apa Kong, Bismillah ya. Kita kan pengen mati husnul khotimah Bu ya, iya kan? Jangan sampai mati apa su'ul khotimah, pengennya mati husnul khotimah. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau mau Kong Rin kita doain bareng-bareng ya. Kemarin tuh di Kebalen Kong apa nama itu ya, 2019 Pak Jaini tuh, Kong apa ya, waktu ratib kita doain mati, bener mati di sono Pak ya, kagak pulang lagi tuh orang Kebalen ya. Ya Kong Haji Trubus, orang Kebalen ya, waktu lagi mau tuh sapar begini, saya bilang mau mati di sono, Al-Fatihah begitu Kong ya. Bener, tanggal 8 Zulhijjah hari Arafah, mau berangkat ke Arafah, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Nah ini bener pesan pakai Nur Ali tuh, mabrur ya, mabrur. Karena ketika dia pulang haji, dia udah nggak bikin dosa, orang udah agak pulang ya. Coba kalau pulang mak, baru nyampe orang pada ngelongokin, ngomongin orang ya. Nah ini nauzubillah. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, jadi orang pergi haji itu adalah untuk menghapus dosa. Maka nanti semua kegiatan-kegiatan selama berada di Makkah, di Madinah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, gunakan itu dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Yang saya bawa ya Allah hanya setumpuk dosa. Hanya Engkau ya Allah yang bisa mengampuni segala dosa-dosa saya. Begitu Kong ya. Jadi minta ampun, biar pergi haji dosanya apa tuh? Habis. Dosa manusia sama manusia hari ini kita habisin. Jangan dibawa sampai ke Mekah, jangan. Nanti kalau masih ada urusan sama manusia, masih kesel, masih dengki, masih marah, dia bawa ke Mekah, dia kagak pulang lagi, susah, udah minta maafnya. Hari ini bismillah ya, siapapun yang muda kekong, yang tua, pokoknya kita maafin gua, biar perjalanannya apa tuh lancar ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kemudian yang ketiga, kenapa orang pergi haji ya? Yang ketiga, karena ingin ketemu dengan Baitullah, ketemu dengan Ka'bah. Kalau dari Penggilingan Tengah, Ka'bah dekat apa jauh? Jauh. Ibu sholat menghadap ke kiblat, Ka'bah kelihatan enggak? Enggak. Besok Kong Haji Riun ya, Ka'bah depan mata ya. Selagi Ka'bah depan mata Kong Haji Riun ya, delengin tuh, delengin apa? Liatin. Karena orang yang melihat Ka'bah situ sudah mendapatkan 20 rahmat Allah. Ngeliatin doang tuh Bu, sudah dapat 20 rahmat. Orang yang tawaf dapat 60 rahmat. Orang yang sholat dapat 40 rahmat. Jadi berapa rahmat tuh? 120 rahmat. 120 rahmat ini Bapak Ibu sekalian selalu Allah turunkan setiap hari ke Masjidil Haram. Buat orang yang tawaf 60, buat orang yang sholat 40, buat orang yang liatin Ka'bah 20. Nah besok tuh Kong ya, di sono banyak-banyak sholat, apalagi Masjidil Haram ya. Emang masjid apa, hotelnya deket ya. Udah, kira-kira Kong Haji Riun selama hidupnya berapa banyak udah ninggalin sholat ya? Di sana diapain? Ganti, kodok-kodoin ya. Emang kerja udah nggak ngapa-ngapain, sholat lagi terus begitu ya. Jangan udah nyampe di Mekah dia kongko mulia. Nah, untungnya Pak, apa namanya, belum tapi doyan selfie nih. Kalau udah bisa doyan selfie, aki-aki lah selfie mulu ya. Saya kadang-kadang kalau nenek-nenek aki-aki pada selfie, saya pada tawa, kulit ada pada kisut masih selfie juga ya, gitu. Jadi di sana nanti Pak Haji Riun, Ibu Haja Sium gantiin apa tuh? Sholat zuhur, sholat asar, sholat subuh, gantiin.
Namanya orang bayar sholat, Pak, itu kapan aja boleh. Ya, orang ganti sholat kapan aja boleh. Habis sholat asar, boleh nggak? Boleh. Habis sholat subuh, ganti sholat, boleh nggak? Boleh. Kayak kita bayar utang, Bu. Lo bayar utang sama gua, jam 2 pagi gak ketok pintu, gua bukain, gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Makanya ganti tuh sholat-sholat yang pernah kita tinggal. Biar apa? Allah hapus. Ya, biar nanti ketika Pak Haji Riun, Ibu Hajah Siun kembali pulang kampung, Pak, menghadap Allah, udah nggak punya utang apa? Sholat. Makanya mumpung lagi haji, Pak, ya, ganti-gantiin tuh semua selama berada di depan Baitullah. Dan orang yang berangkat haji, ya, dan berangkat umroh bisa ketemu dengan Baitullah. Ada nggak, Pak, orang udah datang ke sono nggak bisa ketemu Ka'bah? Banyak. Saya dulu pernah bawa jamaah, ya, nenek-nenek udah sendiri hajinya, Bu, sampai nggak ketemu Ka'bah. Coba bayangin, kagak ketemu pisang. Baru nyampe di bandara King Abdul Aziz, sakit birak-birak. Ya, mana nenek-nenek, ya, hajinya sendiri. Makanya besok Kong Riun, ya, di pesawat jangan apa baik diabek lah. Emang di rumah kagak pernah minum Sprite, Fanta, Coca-Cola, ya, pas di pesawat sama pramugari minta Coca-Cola, ya, pas baru 5 menit perutnya gelebak, ya, balik lagi ke toilet, atau birak-birak, ya. Nah, ini hati-hati. Yang di rumah kita emang nggak pernah makan, di pesawat jangan ampe. Orang udah tua mah apa, Bu, bahasa Betawinya? Kanjir apa? Benji, ya. Jadi perutnya itu sensitif. Makanan yang nggak pernah dimakan saat perjalanan, akhirnya apa tuh? Jadi bermasalah, ya kan? Nyampe di Jeddah, Bu, ya, si nenek-nenek tadi langsung dia masuk ke rumah sakit. Sampai selesai haji masih di rumah sakit. Akhirnya waktu selesai hajinya selesai, pulang. Nggak ketemu sama sekali itu dengan Baitullah. Ya. Oleh karena itu Pak Haji Riun nih, dari sekarang baca istighfar sebanyak-banyaknya. Ya Allah, permudah perjalanan kami ke rumah-Mu, biar kami bisa ketemu dengan rumah-Mu, Baitullah. Karena nggak ada jaminan, Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah berangkat ke sana ketemu atau tidak dengan Ka'bah, belum tentu. Saya yang udah ngerasain tuh, Bu, banyak jamaah yang sampai sono sampai pulang kagak ketemu Ka'bah, kakinya sampai enggak masuk ke Masjidil Haram pisan, ya. Ini nauzubillah. Makanya Pak Haji Riun, ya, dari sekarang udah baca istighfar sebanyak-banyaknya. Apa kata Nabi, Bapak Ibu sekalian? Man lazima al istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Siapa saja yang membiasakan istighfar, Allah kasih segala kesulitannya menjadi mudah. Tuh, ya, makanya Pak Jiriun, ya udah, dan jangan kemana-mana, baca istighfar, baca tasbih, baca sholawat, ya, karena kita pengen ketemu Nabi, ya, banyak-banyak baca sholawat. Nanti perjalanan tanggal 7 udah nggak usah yang lain-lain, pokoknya astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Udah itu gepek aja, gepek sebanyak-banyaknya, nggak usah pakai dihitung-hitung. Pokoknya bacaannya astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ya Allah, hapus dosa-dosa saya, lancarkan semua perjalanan saya. Kita mah, Bu, ya, yang diundang doain doang, ya, tapi kan yang paling penting adalah si orangnya itu, pengantennya. Kalau kata Allah nggak ketemu, lu nggak ketemu. Makanya kenapa kita disuruh doain, Bu? Ya, karena dengan doa la yaruddul qada illa biddu'a, kata Nabi. Yang Allah tentukan tidak baik terhadap Pak Haji Riun dan Ibu Hajah Siun, berkat doa Allah tukar yang tidak baik menjadi apa tuh? Baik. Sebab adanya apa tuh? Doa. Makanya terus berdoa biar bisa ketemu dengan Baitullah.
Jangan sampai pulang nauzubillah ya. Pak, gimana kemarin berapa kali umroh? Ya boro-boro gua umroh ya. Gua ngeletak baik di kamar nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu Bu ya. Nauzubillah. Makanya baca istighfar sebanyak-banyaknya biar nanti bisa bertemu dengan Baitullah. Karena kita pergi haji karena pengen ketemu apa? Baitullah. Pengen ketemu Ka'bah yang selama ini Ka'bah ketika kita sholat kita menghadap dan Ka'bah enggak kelihatan di mata kita. Besok ketika datang ke Mekah Ka'bah di depan mata. Nah Pak Haji Riun ya, besok pas ketemu Ka'bah apa amalannya Bu yang harus dibaca? Ada dua Pak Haji Riun ya. Tawaf yang harus dibaca ada dua. Pertama tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu amalan pertama tuh. Amalan kedua apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngaji sih bisa kok, Peng. Subhanallah, tasbih bisa. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula ayo semangat ahil alil azim subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula satu kali lagi hil alil azim subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula tuh kau ngaji Riun ya. Besok kalau lagi tawaf amalan ini yang diajarkan Nabi. Baca tasbih deh yang banyak dah baca tasbih. Ya. Kenapa harus baca tasbih? Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un, gitu kata Nabi. Ucapan yang paling Allah suka, ucapan yang paling Allah cinta adalah 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah itu baca itu dong. Yang kedua baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dah kedua aja udah mantap dah tuh. Ya. Kalau ada tambah doa-doa lain boleh nggak? Boleh. Ya, selama tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 putaran itu baca. Ya, baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Yang keempat, Bu. Kenapa orang harus pergi haji? Karena orang haji itu harus datang ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Itu Bu, haji paling berat itu yaitu tuh Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu paling berat. Ya, paling berat melaksanakan ibadah haji cuma itu. Berapa hari itu di Arafah, Muzdalifah, Mina? Arafah tanggal 8, tanggal 9 2 hari. Kemudian Mina tanggal 10, 11, 12, 13. Berapa hari jadi ya? 7 hari. Haji itu Ibu dilakukan cuma 7 hari. Makanya sebelum menjelang Arafah, Muzdalifah dan Mina, jamaah haji itu kudu sehat. Karena di situ yang paling berat. Orang yang bisa ke Arafah
maka hajinya sah. Tuh, alhamdulillah guru kita datang. Nih guru saya suruh udah kalau guru datang. Makanya gerak-gerak ayo kita ngomong ya. Alhamdulillah udah apa tuh? Datang guru kita ya. Ya, dikit lagi nih ya. Saya lanjutin buat Kong Haji Riun ya. Biar nanti selama perjalanannya Allah berikan apa? Kemudahan dan kesempurnaan. Ya. Hai guru. Ya. Bu, yang kita tunggu udah datang ya. Tadi Pak Jenny pesen, pokoknya Sar kalau guru Ahbab belum datang jangan turun dulu. Ya kan, sekarang udah datang. Tapi karena kopi sama tehnya udah disiapin, ngomong ngeteh dulu ngopi Bu ya. Dikit lagi Bu. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ya. Jadi yang terakhir nih yang keempat ya. Kang Haji Riun, Ibu Hajjah Sium besok akan datang ke Arafah. Arafah ini Kang Haji Riun ya, tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Makanya kata Nabi, khairu doa, doa Arafah. Sepaling baik berdoa yaitu Arafah. Makanya Kang Haji Riun dari rumah ini udah dicatetin tuh. Kira-kira besok gua kalau di Arafah mau doain siapa, mau doa apa, ya. Minta sebanyak-banyaknya saat di Arafah. Karena Arafah itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Ya, pokoknya mak gelar aja doa. Minta apa kira-kira? Biar kontrakan Alpanya naik. Wah, minta aja kok sama Allah ya. Yang penting niatnya biar balik lagi begitu. Ya. Syukur-syukur kayak kemarin orang Madura ya. Ngumrohin orang 1000. Ini kira-kira ibu kalau diumrohin mau nggak? Mau banget atau mau aja? Yang diumrohin ya mau Bu ya. Kita doain Bu. Mudah-mudahan ada yang datengin duit 3 karungnya. Biar ada yang bisa umroh ya. Jadi Muzdalifah dan Mina juga tempat yang mustajab. Nanti di Madinah, di Mina kerjaannya melontar jumroh. Tanggal 10, 11, 12 dan 13. Sisa waktu melontar jumroh, bermalam di Mina, maka isi dengan ibadah-ibadah yang baik-baik. Tadi ya zikir, sholawat, istighfar, sholat ya. Kalau perlu sholatnya diganti-ganti, banyak tuh waktunya. Termasuk apa? Berdoa. Karena Arafah, Muzdalifah, Mina itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka insya Allah mudah-mudahan ya. Nah anak-anaknya nih, anak-anaknya ya, kalau mau pengen nitip doa tuh tulis nih baknya. Ntar kalau di Arafah bacain doa saya gitu, tulis ya. Biarin nggak apa-apa. Sekarang mak yang nyampe ke Arafah baru tulisan saya doang. Nanti kapan-kapan yang nulis datang. Ya, biarin nanti dari mulut bapak emaknya. Kalau bapak emaknya Pak yang doain, udah pasti apa? Mustajab. Karena doa yang tidak ditolak Allah, doanya orang tua. Apalagi orang tua doainnya di tempat yang apa? Nah, mustajab, Masya Allah ya. Tempatnya mustajab, doa dari mulut orang yang juga apa? Mustajab. Maka nanti Pak Haji Riun, Pak Haji Sium ya, jangan berhenti-berhenti tuh. Ya kan pasti kenal kan, ini anaknya yang ini karakternya begini, ini anak karakternya begini, ini begini ya. Doain. Sebut namanya satu-satu. Sebut namanya satu-satu, doain yang baik-baik. Biar nanti pada saat berada di Arafah, Muzdalifah, Mina, tidak ada doa yang tidak ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para bapak dan ibu sekalian, karena guru kita udah datang ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk Pak Haji Riun dan Ibu Hajjah Sium. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan sempurna, bisa bertemu dengan Baitullah, bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa datang ke Arafah, Muzdalifah, Mina, perjalanan pergi dan pulang selamat dan sehat walafiat.
dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu kali lagi Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengajak kepada semua jamaah ya, coba baca Fatihah bersama-sama, niatin ya Allah dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, dengan berkahnya majlis ini ya Allah, undang saya untuk menjadi tamumu. Niatin ya di diri masing-masing, biar kita bisa berangkat menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Ayo coba. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf, mohon doanya Ibu sekalian. Insyaallah kami akan berangkat. Sebetulnya saya tahun ini berangkat, saya, istri dan anak saya yang pertama, tapi karena ada satu dan lain hal ya diundur. Tahun depan insyaallah ya bisa berangkat haji, karena porsinya tahun ini keluar, saya, istri dan anak saya yang pertama ya. Tapi karena anak masih kuliah ya, istri juga masih lelah Bu, karena tiap 2 bulan sekali berangkat ya. Dan insyaallah nanti kami akan berangkat lagi di bulan Agustus setelah haji. Tanggal 5 Agustus kami sudah berangkat melaksanakan ibadah umroh. Nah ibu-ibu yang pengen tuh silahkan dah. Kalau yang murah itu kemarin saya buka itu 27,5 juta. Flyernya, brosurnya udah saya kasih ke Ustazah Saidah ya Bu ya. Mudah-mudahan ya, mungkin ada yang pengen, yang murah ada, yang mahal juga apa? Ada, yang mahal banget juga apa? Yang murah banget nggak ada. Dan murah banget naik beca ke sana ya. Nah, silahkan Bapak sekalian ya. Mau langsung ke rumah saya boleh, mau langsung hubungi Ustazah Saidah juga boleh Bu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.